Malam satu suro adalah hari rayanya makhluk halus. Lebarannya para setan. Saya mau ke rumah sakit, Pak. Mas, rumah sakit yang Mas maksud itu sudah lama tutup. Banyak orang yang mati terbakar. Assalamualaikum brother, kembali lagi bersama saya Robert yang pastinya selalu setia menemani kebutuhan Anda. Di video kali ini, Mang Robert akan membahas alur cerita film yang berjudul Satu Suro. Apakah kalian tahu? Satu Suro adalah hari pertama dalam kalender Jawa. Di bulan Suro yang merupakan juga satu Muharram di kalender Hijriah untuk umat Islam, Satu Suro atau satu Muharram adalah hari baik sebagai tanda hijrah dari yang batil menuju yang hak. Namun sebagian masyarakat mempercayai mitos akan tingginya energi spiritual. Pada perpindahan waktu yang terjadi bisa membuat para arwah kembali gentayangan. Bahkan masyarakat tertentu menganggap bahwa malam Satu Suro adalah sebuah hari raya atau lebaran bagi para arwah dan makhluk halus. Sebelum kita lanjut, alangkah bahagianya saya jika kalian membantu memadamkan si merah yang ada di samping kanan. Dan jangan lupa pencet alarm kebakarannya ya Brad. Oke, tanpa banyak ngadongeng kalau lewihi, maka langsung saja sikat Mang Bet. Mana anak saya? Mana anak saya? Tenang, Ibu. Tenang. Mana anak saya? Kamu gak usah stop. Film diawali dengan seorang wanita bernama Lastri yang baru saja melahirkan. Lastri langsung ngamuk jika nu kasetanan sampai semua staf rumah sakit terluka. Lastri ngamuk gara-gara anak yang baru ia lahirkan disembunyikan oleh semua orang. Ternyata alasan anaknya disembunyikan adalah karena Lastri akan membunuh anaknya sendiri. Lastri berhasil masuk ke ruangan bayi dan mengunci dari dalam. Ia langsung menusuk anaknya, tapi ternyata itu bukan anaknya. Karena di ruangan tersebut banyak bayi, maka Lastri langsung membunuh semua bayinya. Akhirnya pintu bisa didobrak, tapi anehnya Lastri makin menjadi-jadi. Ia melemparkan semua barang yang ada sehingga tak sengaja tercipta sebuah kecelakaan, yaitu terbakarnya rumah sakit yang menewaskan seluruh staf serta Lastri sendiri. Kejadian itu terjadi pada tanggal 1 Suro. Dan inilah film Satu Suro. Film pun langsung beralih kepada seorang pria bernama Bayu dan pamannya Om Raharjo. Diketahui pamannya ini sangat baik kepada Bayu. Ia tahu jika Bayu yang profesinya sebagai penulis sedang ada masalah dalam perekonomiannya. Karena sebentar lagi istrinya Bayu melahirkan. Maka Om Raharjo pun memberikan sejumlah uang serta mempersilahkan Bayu dan istrinya untuk tinggal di rumah miliknya yang terletak di pedesaan, dengan tujuan agar pikiran mereka menjadi lebih tenang. Ia mengatakan jika kelahiran anak pertama itu harus spesial. Akhirnya Bayu membawa istrinya Adinda yang tengah hamil besar pergi ke rumah pamannya yang lumayan jauh dari kota. Rumah itu sangat besar, udaranya pun terasa sejuk dan menyegarkan. Mereka berdua sangat senang sambil menantikan kelahiran anak pertamanya. Malam harinya mereka melihat-lihat album milik Om Raharjo yang masih tersimpan di rumah tersebut. Dan ternyata Lastri itu istrinya Om Raharjo. Mereka segera tidur karena besok Bayu harus bangun pagi untuk meeting bersama penerbit. Keesokan harinya Bayu segera bergegas, sedangkan Dinda nyantai-nyantai wae sambil nyeruput es teh manis hangat. Ongkoh es, tapi hangat masih. Biar nggak merasa jenuh, Dinda memutuskan untuk jalan-jalan ke pasar. Ia berniat akan membeli bunga sedap malam, tapi kata si penjual, sekarang bunga sedap malam lagi gak musim. Sekarang yang lagi musim itu bunga melati. Dinda melihat banyak sekali bunga melati. Ia pun bertanya, itu untuk apa? Ibu itu menjelaskan, jika sebentar lagi kan malam Satu Suro, semuanya harus segera dipersiapkan. Ini bunga melatinya, di sana ada kambing, di situ ada ayam, sok atuh dipilih mau yang mana gelis, nah gitu. Tapi Dinda sama sekali tidak tahu tentang malam Satu Suro. Setelah ibu itu tahu Dinda tinggal di rumah kayu, seketika si ibu langsung menutup tokonya, dan ia melihat ada seorang tunawisma yang menatapnya dengan tatapan menakutkan. Sepulangnya dari pasar hingga terlihat akan membuat jus buah-buahan, ketika sedang memotong-motong buahnya, ia dikejutkan dengan pisau yang tiba-tiba menancap pada talenan. Ia mendengar suara-suara di dalam gudang.
Mas Bayu. Bayu yang baru pulang dari kantor tidak melihat Dinda di dalam rumah. Ia melihat bercak darah berceceran di bawah lantai. Dinda. Dinda. Dan ternyata itu hanyalah mimpi buruk saja. Dinda segera menenangkannya. Ia tahu jika suaminya anti agama, tapi agar lebih tenang ia mengajak Bayu untuk salat berjamaah. Tapi emang dasarnya si Bayu ini anaknya minus akhlak, ia malah memilih buat lanjut tidur. Keesokan harinya Bayu langsung OTW ke kantor. Di kantor ia ditegur oleh atasannya karena cerita novel inspiratif buatan Bayu kurang laku di pasaran. Maka dari itu atasannya ingin Bayu membuat novel horor yang jelas-jelas itu bukanlah passion Bayu. Di rumah, Dinda yang sedang tidur siang seketika bangun karena merasa mual. Ia memuntahkan paku, silet, dan juga seorang bayi hingga mulutnya robek. Tapi ternyata itu hanya mimpi buruk. Bayu yang baru pulang melihat Dinda sudah kontraksi, pertanda akan segera melahirkan. Bayu langsung membawa Dinda ke rumah sakit terdekat, Rumah Sakit Umum Kasih Hati. Dinda langsung dibawa ke ruangan persalinan, sementara itu Bayu pun harus menyelesaikan administrasi dulu. Dokter mengatakan jika Dinda baru pembukaan 1, butuh waktu sekitar 3-5 jam lagi untuk melakukan proses persalinannya. Maka Bayu pun akan pulang ke rumah dulu untuk mengambil pakaian serta beberapa barang yang diperlukan. Di rumah sakit Dinda mulai merasakan hal-hal janggal. Dimulai dari dokter perempuan yang menatapnya dari tadi dengan tatapan yang sangat menyeramkan. Lalu dokter persalinan yang menjedot-jedotkan keningnya sendiri ke tembok sehingga kepalanya berdarah. Selain itu, ia merasa jika rumah sakit ini sangat sepi. Tiba-tiba semua orang menghilang. Di samping itu, setelah mengambil beberapa perlengkapan, Bayu merasa ada orang di dalam rumahnya. Tapi setelah dicek, ia tidak menemukan siapapun. Ada siapa di situ? Ia terkejut melihat seorang nenek-nenek sudah ada di hadapannya. Karena takut, Bayu pun langsung tancap gas OTW rumah sakit. Di pertengahan jalan, Bayu memberhentikan mobilnya sejenak untuk membeli makanan. Ia lapar belum makan dari tadi siang. Bapak pedagang mengatakan jika warungnya sebentar lagi akan tutup. Loh, kok tutup pak? Cepat banget, tanya Bayu. Bapak itu pun menjawab, justru ia tutup kemalaman. Semua warung di daerah ini sudah pada tutup. Soalnya, kan malam ini malam 1 Suro, hari raya para setan atau hari lebarannya para makhluk halus. Jadi banyak para warga yang lebih memilih diam di rumahnya. Bayu yang tak percaya pun malah tertawa. Bapak itu bertanya, emangnya malam-malam gini Bayu mau kemana? Bayu menjawab, ke rumah sakit, istrinya melahirkan malam ini. Seketika bapak itu terkejut, karena di sini sudah tidak ada rumah sakit yang beroperasi lagi. Pemandangan menyeramkan terjadi ketika Bayu kembali ke rumah sakit dan menemukan sebuah bangunan kosong tak berpenghuni. Ternyata gedung rumah sakit tersebut sudah 15 tahun terbengkalai karena kebakaran. Bayu memberanikan diri untuk memasuki rumah sakit itu karena istri dan calon anaknya berada di dalamnya. Namun anehnya, di penglihatan Dinda, rumah sakit ini masih terlihat seperti biasanya. Tetapi semua orang mendadak menjadi hilang. Dinda terus berusaha mencari keramaian. Akhirnya ia melihat ada seorang cleaning service. Tapi ternyata cleaning service itu seorang hantu yang kepalanya hampir putus. Di sisi lain, Bayu mendengar suara-suara di dalam sebuah lemari. Ternyata itu hanyalah seekor kucing. Tak lama kemudian ia mencium aroma busuk. Ia pun melihat jenazah pria gemuk terbaring di lantai. Tiba-tiba jenazah itu sudah ada di hadapannya. Ia segera berlari karena jenazah itu mengejarnya. Untungnya ia berhasil masuk ke dalam sebuah ruangan, tapi itu tidak bisa menyelamatkannya. Jenazah itu membobol pintu menggunakan kapak. Bayu segera menjauh dan naik ke atas atap gedung. Sialnya ia malah tiporos lalu pingsan.
Di samping itu Dinda berhasil menemukan keramaian. Ia bertanya kepada suster, sekarang suaminya ada di mana? Tetapi para suster tidak ada yang menjawabnya. Selain itu para pasien lain pun tidak ada yang menjawab dan merespon sama sekali. Tiba-tiba saja semua orang menghilang. Tak lama dari itu muncul hantu Lastri yang membuat Dinda ketakutan. Dinda yang takut langsung berlari hingga masuk ke dalam kamar mayat. Pas mau balik lagi, kok pintunya hilang? Mau tak mau Dinda harus keluar lewat pintu yang ada di hadapannya. Secara tak sengaja ia menyenggol toples berisi jantung sehingga para mayat terbangun. Setelah berhasil memasuki pintu, ternyata ruangan berikutnya kamar mayat juga. Tiba-tiba pintunya hilang lagi. Karena panik, ia menyenggol toples lagi yang membangunkan para mayat. Lagi dan lagi ruangan berikutnya adalah kamar mayat. Ia sudah sangat ketakutan. Tiba-tiba saja para mayat mengepung Dinda. Dan akhirnya Dinda bisa keluar dari jebakan kamar mayat. Setelah itu ia melihat arwah Lastri sedang menangis. Ia menjelaskan jika dulu para kelompok sekte gelap telah membuat anak yang dikandungnya menjadi titisan iblis. Tujuannya adalah untuk dijadikan alat pemujaan mereka. Tanpa Lastri sadari, ia telah menjadikan sarang tubuhnya iblis. Maka dari itu ia akan membunuh anaknya karena itu bukan anak manusia, melainkan anak setan. Lastri akan membunuh anak Dinda juga. Tapi ia malah terpental ketika memegang perut Dinda. Harus mati! Dinda yang pingsan langsung dibawa oleh para perawat hantu. Anak Dinda pun berhasil dilahirkan, tepat pada malam 1 Suro. Ia melahirkan dibantu oleh para arwah staf rumah sakit. Dinda kebingungan tidak tahu harus bagaimana lagi. Untungnya nenek misterius itu datang dan langsung melemparkan serbuk hingga para hantu itu musnah. Ia langsung membuka ikatan tali di tangan dan di kakinya Dinda. Setelah itu mereka berhasil merebut bayinya dan segera keluar dari rumah sakit ini. Dinda merasa kesakitan, ia baru saja selesai melahirkan dan harus dipaksa untuk berjalan keluar rumah sakit. Di samping itu Bayu baru sadar dari pingsannya, akhirnya mereka pun bertemu. Lastri datang dari arah belakang. Mereka segera berlari dan masuk ke dalam sebuah ruangan. Bayu segera mengazankan anaknya. Dinda sangat terharu karena baru kali ini suaminya menyebut nama Tuhannya. Tak lama kemudian Lastri berhasil menerobos pintu. Bayu segera menyerangnya, tapi ia malah pingsan. Nenek itu juga pingsan, ditabok oleh Lastri. Lastri akan menusuk anaknya Dinda, tapi ia tidak bisa melakukannya. Seperti ada tameng yang melindungi Dinda dan anaknya. Lastri langsung mengangkat Bayu lalu masuk ke dalam tubuhnya. Bayu yang sudah terasuki langsung menabok nenek itu sampai nenek itu pingsan lagi. Dinda langsung berlari berusaha menyelamatkan diri dan anaknya. Ia bersembunyi ke dalam toilet. Bayu terus mencoba menyerang Dinda, tapi untungnya si nenek mulai sadar dan mencambuk Bayu menggunakan cambuk sakti yang membuat Lastri kesakitan. Para hantu perawat pun sudah berdiri di hadapan mereka. Akhirnya Lastri pun musnah dibawa pergi oleh para hantu perawat tersebut. Mampus kau, Lastri! Sang nenek langsung menghampiri Dinda. Ia mengatakan jika mereka sudah selamat. Nenek itu pun ingin menggendong bayinya Dinda. Tak pakai lama, si nenek langsung memukul wajah Dinda hingga pingsan. Keesokan harinya Bayu yang baru sadar dari pingsannya menemukan Dinda sudah dalam keadaan babak belur. Dinda mengatakan jika nenek itu telah menculik anaknya. Setelah berhasil keluar dari rumah sakit, Bayu melihat jika nenek itu sedang melakukan ritual. Ia langsung memukul kepala si nenek dan untungnya anaknya masih hidup dan berhasil diselamatkan.
Mereka pun sangat bersyukur dan segera keluar dari desa tersebut. Ternyata Brad, si nenek belum mati. Ia langsung menari dan merasa senang. Ternyata Om Raharjo pamannya Bayu merupakan ketua dari kelompok sekte gelap. Nenek itu juga salah satu anggota sekte gelapnya, dan ia melaporkan jika anak Bayu dan Dinda sudah berhasil tertanami oleh bini iblis. Om Raharjo pun sudah menyeting semua ini. Ia sengaja memberikan rumahnya agar misinya berjalan dengan lancar, dan bayi itu telah menjadi titisan iblis dan akan dijadikan alat pemujaan supaya para kelompok sekte gelap bisa mendapatkan kekuasaan, kekayaan, dan kesejahteraan. Dan film pun selesai. Nah, itu dia Brad, seluruh alur cerita dari film ini. Intinya, Om Raharjo, si nenek tunawisma, dan dokter-dokter yang ada di rumah sakit itu merupakan anggota sekte gelap yang memburu bayi yang baru lahir untuk dijadikan titisan iblis agar bisa mereka puja. Gimana? Apakah kalian percaya dengan mitos-mitos malam satu suro? Oke Brad, sebelum Mang Robert pamit, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Saya Robert, sampai ketemu di video selanjutnya. I lost my best friend to 23. I heard the heavens crying above me. The gain's an angel. I lost a friend. I felt like dying again.